this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 65 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah engkau orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak cara bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya di sepanjang kehidupan kita. Bahkan yang kadangkala hal itu tidak pernah kita sadari. Tetapi di samping itu, kita masih saja sering membuat alasan untuk memberontak dan mempertanyakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Karena ternyata Tuhan tidak hanya memperlihatkan kasih dan kuasa-Nya melalui berkat dan mujizat saja. Kita tidak dibuat oleh Tuhan hanya untuk melewati jalan-jalan yang tenang dan di mana semuanya aman-aman saja. Tetapi Tuhan tahu bagaimana cara membuat kita untuk lebih mengenal Dia dan hidup kita menjadi bergantung penuh kepadanya. Dan melihat keagungan rencana Tuhan dan rancangannya dalam hidup kita. Dengan melewati jalan yang kiranya sulit. Ketika kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya, Tuhan mengatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan nyatanya, panggilan sebagai anaknya itu ditujukan kepada kita bagi yang percaya dan mempercayakan diri kita, hidup kita, dan seluruh aspek kita kepada Tuhan. Dan bukan kepada malaikat-malaikat yang siang malam memuji dan menyembah serta melayani Dia di sorga. Tuhan bahkan amat sangat menghargai kehidupan kita sebagai manusia yang diambilnya dari tanah liat dan dibentuk oleh tangannya, yang juga dihembusi dengan nafasnya, yang kemudian membelot dan lebih menuruti hawa nafsu kita daripada menjadi taat kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan malaikat-malaikat yang melayaninya yang dipilih menjadi anak-anaknya, tetapi kita. Dan dapat kita bayangkan bagaimana Ia telah begitu sangat mengasihi kita, walaupun kita sebagai manusia yang berdosa. Ketika malaikat jatuh dalam dosa kecokakan dan ingin menjadi seperti Tuhan, maka Tuhan tidak segan untuk membuang mereka. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 dan 15 menggambarkan bagaimana keinginan Lucifer dan apa yang akhirnya terjadi atasnya. Dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur.
Mari kita bandingkan dengan saat manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan Hawa mengambil buah terlarang tersebut dan memakannya, sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak membuang Hawa. Malah Tuhan memakai Hawa untuk melahirkan keturunan yang akan menjadi pembebas bagi seluruh umat manusia. Katanya kepada si iblis, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Demikian yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu Yesus lahir sebagai keturunan dari perempuan itu. Yesus diremukkan tumitnya. Tetapi Yesus juga meremukkan kepala si ular, hanya untuk membayar harga manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita merasa hidup ini tidak berharga, maka perlu kita ingat bahwa kita jauh lebih berharga dibanding para malaikat, karena kita seharga dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan semua hal itu terjadi hanya karena Tuhan mengasihi kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati.